Assalamualaikum. Kelas 11-8 apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Ya, syukur. Bahagia? Semangatnya? Sip. Harus tetap semangat ya, meskipun sekarang sudah di jam-jam ya jam rawan, tapi tetap semangatnya harus semangat pagi. Siap berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, sama-sama. 2 orang? Ya. Baik. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum pada materi, ada pertanyaan ya. Siapa yang pernah merasa terpancing emosinya oleh gurauan atau candaan orang lain? Semua pernah merasa? Ya manusiawi ya. Yang kedua, nah ketika seseorang itu tersinggung ya, emosi, ketika emosinya sudah tidak terkendali, apa yang mungkin bisa terjadi? Perkelahian. Ya. Ada konflik ya, ada konflik permusuhan. Nah, permusuhan ini puncaknya adalah tidak bisa berpikir jernih, maka akhirnya dengan otot ya, otak sudah tidak jalan, otot yang bergerak ya. Nah, sekarang saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya biar semuanya paham. Yang pertama, supaya kalian itu mampu memahami dan menjelaskan dampak negatif dari perkelahian, dampak negatif dari minuman keras, dampak negatif juga dari narkoba dengan bantuan teknologi ya. Jadi kalian memahami dan menjelaskan dampak itu tapi dengan bantuan teknologi. Yang kedua, peserta didik ya atau kalian dapat menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi dan menyampaikan cara-cara efektif ya, mengaplikasikan nilai-nilai Islam ya dalam penggunaan teknologi secara bijak untuk mencegah perilaku negatif tersebut, yaitu apa? Perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Lebih semangat lagi ya. Nah, kita ice breaking dulu. Siap. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairum maliki Musabi wadi munjasi. Menjauhi minuman keras. Jadi hal-hal seperti itu ya. Ini nih yang lagi pada pegang kepala ya. Parusing ya. Nyeri sirah. Orang lain pusing mah cari obat biar sembuh. Ini mah yang sehat ya. Pengen pusing. Ya ini yang nggak ikutan kan. Dia nggak ikutan. Artinya dia menghindari dari minuman keras atau yang beralkohol. Yang selanjutnya,
Tidak coba-coba pada apa ini? Narkoba. Narkoba teh apa narkoba? Narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang terakhir, damai dengan lingkungan dan tidak merusak. Jadi perkelahian, tindak-tindak kriminal itu banyak penyebabnya. Tidak sekonyong-konyong, Pak, saya mah bakat dari lahir gitu ya. Tawuran gitu ya. Ada faktor-faktor yang berasal dari diri sendiri atau internal dan juga eksternal, lingkungan. Ketika seseorang tidak bisa membawa diri, tidak bisa menjaga diri dengan baik, kan kodrat kita itu sebetulnya orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, lingkungan berperan di sini. Kalau hati kita tidak kuat, ya, iman kita tidak kuat nih, maka mudah terbawa arus. Kababawa, paribasan teh kababawa, kaca canak gitu. Dalam muntah ikutan kumaha gitu, tadi wabuhan gitu ya. Jadi ini ya, goyah ya goyah. Makanya selektiflah dalam memilih teman bergaul. Ya. Sekarang belajar dan dampak negatifnya apa? Hasil tawuran dari kelompok pelajar ini baku hantam di tengah jalan, menjadi kegaduhan warga sekitar. Tadi sudah saya bahas ya secara global bagaimana dampak dari perkelahian itu dan juga yang mempengaruhi atau menyebabkan diantaranya adalah pengaruh dari minuman keras yang artinya Pak minuman-minuman yang beralkohol, bukan minuman es batu ya, keras es batu ya. Tapi keras ini adalah dampaknya, reaksinya kepada tubuh kita. Surat Asy-Syura, nah ini landasan tentang perkelahian ya, menghindari perkelahian itu ada di Quran surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyatum misluha. Faman afa wa aslaha fahajruhu 'alallah innahu la yuhibbud dzalimin. Yang kita terima itu balasannya keburukan yang setimpal pula. Jadi bila mana ada orang yang berbuat buruk, boleh dibalas dengan keburukan tapi yang setimpal. Akan tetapi, ya, kelanjutannya ini belum selesai. Akan tetapi memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita itu lebih mulia dan pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang dolim. Kita contoh, kita mundur dulu ke belakang ya, jauh. Kisah dari Rasul kita ya, Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladan. Peserta didik dibagi menjadi kelompok untuk mengeksplorasi dampak negatif perkelahian, minuman keras, dan narkoba menggunakan sumber online. Tadi sudah saya kasih contoh ya, sumber online-nya itu dari berita di internet, di YouTube dan sebagainya. Nah, itu sumber online. Boleh artikel ya, kalian lihat, kalian cari ya. Tentang misalnya bahaya minuman keras, kandungan-kandungannya, efek-efeknya, serta dalilnya. Hafal dalilnya tentang larangan minuman keras? Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hafal enggak? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Artinya apa artinya? Baca satu orang. Hai orang-orang yang beriman, ya, jauhi perbuatan itu. Sudah jelas di situ. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Eta teh semua ya pekerjaan setan, amalan-amalan setan. Nah, kita manusia jangan
serakah ya, pekerjaan setan kita kerjakan gitu. Kita sebagai manusia kita ingat, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi untuk beribadah, kita hidup di dunia itu untuk beribadah. Pak, makan juga ibadah ya, awali dengan doa ya, tujuannya untuk memelihara kesehatan, menjaga diri. Tidur juga sama ya, ibadah, makanya ada doanya ya kan. Doa tidur bagaimana? Ada yang segala sesuatu dalam Islam itu sangat-sangat ya baik. Ada doanya ya. Itu artinya segala amal kita itu menjadi ibadah. Kalian pergi melangkahkan kaki keluar rumah, pergi ke sekolah, itu dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban. Berarti barang siapa yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan manfaat berkah dari ilmu yang didapat. Kalau sudah punya ilmu, nanti kan bisa mengamalkan, ya, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Kemudian kelanjutannya tadi kan Al-Maidah ayat 90. 91-nya innama yuridu syaiton fal antum mungtahun. Sesungguhnya ya, setan itu berusaha ya mempengaruhi kita, membuat pecah belah di antara kita ya, dengan minuman keras dan judi, membuat perpecahan, membuat permusuhan. Supaya apa? Supaya lalai dalam mengingat Allah dan juga lalai dalam mengerjakan sholat. Tidakkah kamu mau berhenti? Nah, itu peringatannya. Jadi orang yang meminum minuman keras, suka judi, baik judi konvensional maupun yang modern ya. Dukumanu modern online ya. Zaman sekarang. Ya. Jadi judi tidak harus sila gitu ya. Pegang kartu, duduk manis sambil ngopi juga bisa ya, karena zaman sekarang begitu ya. Beda tipis antara yang lagi baca artikel, baca Quran digital dengan yang main ya. Makanya teknologi itu bagaikan dua. Nah, ini ya. Jadi senjatanya sama, bendanya sama tapi dimanfaatkan tujuan yang berbeda oleh beda orang. Kan ya, mengeksplorasi ya, membuka artikel, melihat dari video, kalian nanti mempresentasikan ya, kampanye pencegahan perkelahian dan juga minuman keras serta narkoba. Jadi kalian buat video pendek 30 detik, 40 detik atau 1 menit, himbauan kepada rekan-rekan semuanya untuk menjauhi perkelahian, minuman keras dan narkoba. Jadi ajakan supaya kita menghindari. Jadi kelompok-kelompok nanti itu mempresentasikan ya, nanti dibantu oleh proyektor, nanti ditampilkan di sini. Nanti tugasnya saya kirim linknya, jadi kalian upload di link yang akan saya share nanti. Sekarang kalian berkelompok. Kelompok itu untuk berbagi ilmu, berbagi informasi ya, teknik-teknik, mau menggunakan aplikasi yang mana. CapCut bisa ya, video show apalagi. Ya. Nah, silakan. Silakan berunding dengan teman, ngobrol, sharing bagaimana cara membuat videonya. Saya kasih waktu. Bagaimana nih tanggapannya tentang perkelahian, baik dampaknya ataupun solusinya? Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Mutardo, berencana membuat festival tawuran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi tawuran yang menelan korban jiwa. Menghindari perkelahian, minuman keras dan narkoba. Jadi himbauan kepada teman-teman gitu ya. Sekarang langsung 30 detik, 15 detik, ya nggak usah panjang-panjang.
Surya dari kelas 11 6. Halo sahabat-sahabat remaja, kita semua sebagai generasi berbangsa wajib banget yang menjauhi diri dari hal-hal negatif dari minuman keras dan sering narkoba. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat cerdas. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Atalia dari kelas 11 6. Di dunia pelajar, seharusnya kita bersatu dalam kebaikan, bukan terjebak dalam perpecahan seperti perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Perkelahian bukanlah solusi. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan kekerasan. Minuman keras hanya memberikan kepuasan sementara, tetapi dampaknya bisa menghancurkan masa depan kita. Dan narkoba merampas mimpi dan harapan. Saatnya kita katakan tidak dan lindungi diri kita serta teman-teman. Hal-hal tersebut jelas dilarang oleh Allah SWT, yang salah satunya terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Kita adalah generasi penerus. Mari jaga diri kita dan lingkungan dari pengaruh negatif. Bersama kita menciptakan perubahan. Terima kasih. Tadi sudah membahas ya bagaimana perkelahian antar pelajar itu akibatnya, dampak negatifnya, dan juga pengaruh dari apa timbulnya perkelahian. Selain dari emosi ya, perselisihan, itu diantaranya adalah karena pengaruh mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Pergaulan yang salah ya. Kesimpulannya, apapun alasannya, dalam Islam itu kekerasan tidak dibenarkan. Ya, karena apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kita harus mencontoh suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, karena sebagai suri teladan yang baik ya. Asesmen dulu. Perkelahian antar pelajar seringkali berawal dari masalah kecil ya, yang berujung pada kekerasan. Dari perspektif Islam, hal ini bertentangan dengan ajaran tentang akhlak mulia. Apa dampak jangka panjang dari perilaku tersebut terhadap lingkungan sekolah jika tidak segera diatasi? Nah, membentuk budaya kekerasan sekolah. Benar enggak? Ya. Tuh. Yang kedua, masalah hidup dan solusi apa yang lebih tepat menurut ajaran Islam? Ya. Terakhir ya, the last question ya. Menurut ajaran Islam, bagaimana seorang pelajar dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tekanan dari teman-teman yang menawarkan narkoba? Ya, selesai ya. Bagus ya, berarti sudah pada paham ya. Kalian itu sudah dewasa sebetulnya, sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Itu sudah tahu. Ini tidak boleh, ini boleh, ya dosa, ya pahala ya. Itu sudah tahu. Tinggal bagaimana kalian, kita semua sebagai manusia memanage kolbu kita, menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk diganti dengan pengaruh yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kita harus mencontoh suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, karena sebagai suri teladan yang baik ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Materi ini bukan hanya untuk kalian saja, nasihat ini bukan hanya untuk kalian saja, tapi berlaku juga untuk saya yang menyampaikan ya. Karena yang namanya manusia ya, bisa saja kan ada hilaf, ada salah, ada lupa dan sebagainya ya. Jadi kita harus saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Harus mengingatkan ya. Ya, asesmennya tadi sudah ya. Jadi kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.